Hai, saya Robinson Anamdan. Nomor metrik saya adalah 20 DEE 19F2001. Sekarang saya akan membuat demonstrasi untuk practical work ketiga bagi khusus DEP 40053 Fiber Optic Communication System. Pertama sekali, tajuk practical work ketiga adalah berkaitan dengan Introduction to Fiber Optic Designs. Okay, practical work ini terbagi pada dua bagian, yaitu Part A dan Part B. Pertama sekali, saya akan demo untuk Table 1, yaitu for bit rate 10 GB per second. Okay, di sini kita menggunakan operating wavelength yaitu 1550 dan ini adalah fiber length dia 25, 50, 75, 100, 125 dan 150. So ini adalah max Q factor. Ini adalah minimum bit error rate. Lepas ini nilai untuk power meter yang pertama, kedua, dan ketiga. Oke, sebelum kita membuat simulasi ataupun untuk mendapatkan output tersebut, kita kena pastikan pseudo random bit sequence generator properties ini mesti 10 GB. So kita kena pastikan di sini mempunyai nilai 8 sifar untuk dapatkan 10 GB. So kita evaluate dia, kita dapat output ini. Oke, untuk nilai fiber length yang pertama, kita akan menggunakan 25 km. Jadi kita kena pastikan yang attenuation dia 0.2 dan ini adalah dia punya operating wavelength dia. So yang ini adalah fiber length. Oke. Kemudian kita on-kan ni. Untuk meter dia. Lepas tu bit error rate analyzer. Oke, sekarang kita akan run dia. Oke, di sini kita telah dapatkan output dia adalah untuk yang pertama untuk meter X adalah 0, Y negatif 3.218. Lepas tu untuk Z negatif 8.218. Okay, kemudian untuk bit error analyzer ni kita dapat ke max Q factor adalah 14.2575. Untuk minimum bit error rate 1.99106 I negatif 046. Okay, seterusnya kita pergi ke table 2, iaitu kita menggunakan fiber length 50 km slash operating wavelength dia 1550. Okay, memandangkan saya telah tunjukkan untuk 10 GB per second tersebut. Jadi saya akan tunjukkan untuk gigabyte yang 11. Oke, sekarang saya akan tekan nilai kepada 11 GB. Kita kena evaluate dia dulu. Oke, kita dah dapatkan output dia. Oke, kemudian di sini kita menggunakan reference wavelength dia 1550 dan dia punya fiber length dia 50. Oke, sekarang saya akan on-kan meter dia. Bit BER analyzer. Saya akan runkan dia. Oke, sekarang kita dah dapat output dia untuk X 0.000. Lepas tu yang untuk Y, meter Y adalah negatif 3.228. Untuk optical power meter negatif 13.228. Okay, jadi kita tengok di sini
Untuk tabel 2 dia cuma perlukan minimum bit error rate dengan max Q factor. Oke, untuk output untuk 11 GB per second, max Q factor dia adalah 11.1509. Minimum bit error rate dia 3.38946 I negatif 029. Oke, seterusnya saya akan tunjukkan untuk part B, yaitu dia menggunakan 10 GB per second. Lepas tu nilai operating wavelength dia 850. Oke, kita ikut step yang tadi, di mana kita perlu tukarkan ini kepada 10 GB. Oke, kita dapat output dia. Sekarang kita tukar dia punya operating wavelength dia kepada 850. Oke. Sekarang saya akan pilih mana-mana nilai fiber length ini. So saya pilih 50. Oke, sekarang kita akan runkan data dia. Oke. Di sini kita dapat lihat bahwa untuk meter X adalah kosong, untuk meter Y adalah negatif 3.218. Lepas tu meter Z adalah negatif 13.218. Dan untuk bit error analyzer ini, max Q factor adalah 11.2744. Lepas tu min bit error rate ini adalah 8.63788I negatif 030. Seterusnya, saya akan tunjukkan tabel 4, itu menggunakan fiber length dia 50 km dan operating wavelength dia 850. Oke, saya akan tunjukkan nilai untuk 13 GB. Oke. Saya akan pindahkan ini. Oke, kita tukar ini menjadi 13 GB. Oke, saya evaluate. So, kita dapat yang ini. Oke, requirement di sini untuk fiber, optical fiber ini, dia menggunakan wavelength 850 dan length dia, fiber length dia adalah 50 km. Saya on-kan BER analyzer. Sekarang saya akan run-kan dia. Oke, seperti yang kita sedia maklum, untuk tabel 4 ini dia cuma memerlukan mean BER dengan max Q factor. So di sini untuk 13 GB per second ni, max Q factor adalah 4.82729 dan min BER dia 6.8952 4I negatif 007. Oke, seterusnya kita pergi ke tabel yang ke-5. Oke, sama juga di sini seperti steps yang sebelumnya. Oke. Di sini dia menggunakan 10 GB. Lepas tu dia punya operating wavelength dia 1310. Oke, kita evaluate. Oke, kita dah dapat output. Oke, kita tukarkan dia punya length. Oke, di sini tadi 1310.
Oke, kita pilih nil untuk fiber length yang ke-50. Kita on-kan nih. Oke, sekarang kita run-kan dia. Oke, di sini kita dapat lihat bahwa untuk meter X adalah kosong, meter Y negatif 3.218, dan meter Z adalah negatif 13.218. Untuk BR analyzer, max Q factor dia adalah 7.05016 dan minimum BER dia 8.89071 I negatif 013. Oke, dan tabel ke-6 adalah menggunakan 50 km wavelength dia 1310. Oke, sekarang saya akan tunjukkan untuk bit yang ke-12. Oke, di sini kita kena pastikan dia. Oke, 1310 untuk wavelength dia, lepas itu fiber length dia 50 km. Oke, di sini saya akan tukarkan dia jadi 12 gigabytes per second. Oke, ini adalah dia punya output. Untuk tabel yang ini, kita cuma perlu dapatkan bit error dia. Oke, untuk bit yang ke-12 ini, 12 GB ini, max Q factor dia adalah 2.86846. Untuk minimum bit error rate dia 0.00206235. Oke, seterusnya saya pergi ke soalan analisis. Oke, soalan yang pertama adalah plot graph table 1, fiber length versus optical power meters. Lepas tu kita kena determine dia punya gradient. Oke, sekarang kita pergi ke table 1. Oke, ini merupakan kita punya graph yang telah diplotkan. So yang ini nilai ini tersebut merupakan fiber length. Lepas tu di sini merupakan nilai meter dia. So ini adalah gradient dia adalah 1. Seterusnya untuk table 3. Oke, ini untuk graf yang telah diplotkan. So kita dapat gradient dia adalah 1. Sama juga dengan yang untuk table kelima. Okay, discussion dia explain the relationship of fiber length and the optical power meter Z. Okay. The longer the fiber length, the more loss of light can be produced. Okay, untuk soalan kedua, explain the relationship of fiber length and the Q factor. Okay, relationship dia adalah the longer the fiber length, the lower the Q factor. Soalan ketiga, identify the best wavelength for the system to have the best Q factor and explain your results. The best wavelength for the system to have the best Q factor is 1310 nm. This is because its wavelength is shorter. Therefore, it can deliver higher performance at minimal cost and easier to manufacture. Soalan keempat, identify the best bit rate to be implemented in the system to have the acceptable value of BER ataupun bit error rate and explain your results. Oke, di sini dia ada 15 gigabytes per second. It is because it can accept the minimum value of BER. Oke, itu saja untuk demonstrasi practical work ketiga. Sekian, terima kasih.